Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 351 sampai 355. Ya Allahku, betapa menyenangkan menderita demi Engkau, menderita dalam relung hati yang paling tersembunyi, dalam ketersembunyian yang paling dalam, dibakar seperti kurban yang tidak dipedulikan oleh siapapun, murni laksana kristal, tanpa penghiburan atau belas kasihan. Hatiku bernyala-nyala karena cinta yang membara. Aku tidak membuang-buang waktu dengan bermimpi. Aku memanfaatkan setiap kesempatan begitu ia datang, karena ia ada dalam kekuasaanku. Masa lampau tidak menjadi milikku, masa depan pun bukan milikku. Maka, dengan segenap jiwaku, aku berusaha menggunakan saat sekarang. 4 Januari 1935. Kapitel pertama. Dipimpin Murder Borgia. Dalam kapitel ini, Murder menekankan kehidupan iman dan kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Setelah kapitel berlangsung setengah jalan, aku mendengar kata-kata ini. Aku menghendaki agar pada saat sekarang ini, kalian semua memiliki iman yang lebih besar. Betapa besarnya sukacitaku atas kesetiaan mempelaiku dalam hal-hal yang paling kecil. Saat itu aku memandang salib dan melihat bahwa kepala Yesus berpaling ke arah ruang makan dan bibirnya bergerak. Ketika aku memberitahukan hal ini kepada Murder superior, ia menjawab, "Engkau lihat, suster, bagaimana Yesus menuntut agar hidup kita menjadi suatu kehidupan iman." Ketika Murder meninggalkan ruang kapitel untuk pergi ke kapel, dan aku masih tinggal untuk membereskan ruangan, aku mendengar kata-kata ini. Katakan kepada semua suster bahwa aku menuntut agar mereka hidup dalam semangat iman terhadap para superior pada saat ini. Aku minta kepada Bapa pengakuanku untuk membebaskanku dari tugas ini. Ketika aku sedang berbicara dengan seseorang yang harus melukis gambar itu, tetapi karena beberapa alasan belum melukisnya, aku mendengar suara ini dalam jiwaku. Aku menghendaki dia supaya lebih taat. Aku menyadari bahwa usaha-usaha kami, tidak peduli seberapa besarnya, tidak akan berkenan di hati Allah kalau semuanya itu tidak mengungkapkan semangat ketaatan. Aku sedang berbicara tentang jiwa seorang biarawati. Ya Allah, betapa mudahnya mengetahui kehendak-Mu di dalam biara. Kami para biarawati mengetahui kehendak Allah yang diungkapkan secara jelas di hadapan mata kami dari pagi sampai malam. Dan di saat-saat yang tidak serba pasti, kami memiliki superior. Melalui mereka, Allah berbicara.
1934 sampai 1935. Malam menjelang tahun baru, aku diberi izin untuk tidak pergi tidur, tetapi berdoa di kapel. Salah seorang dari para suster minta kepadaku untuk mempersembahkan 1 jam adorasi baginya. Aku berkata ya, dan berdoa untuk dia selama 1 jam. Pada jam itu, Allah memberitahukan kepadaku betapa jiwa ini sangat berkenan di hatinya. Aku mempersembahkan jam kedua dari adorasiku untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Dan aku berusaha secara istimewa untuk mempersembahkan doa penyilihan kepada Allah untuk hujat yang dilakukan orang terhadapnya pada masa sekarang ini. Betapa orang sangat menyakiti hati Allah. Aku mempersembahkan jam yang ketiga untuk pembimbing rohaniku. Aku berdoa dengan khusyuk agar Allah memberikan penerangan kepadanya dalam menangani suatu masalah khusus. Akhirnya jam menunjukkan pukul 12, jam terakhir tahun ini. Aku menyelesaikannya dalam nama Tritunggal yang Kudus. Dan aku juga mulai jam pertama tahun baru dalam nama Tritunggal yang Kudus. Aku memohon agar masing-masing pribadi Tritunggal memberkati aku, dan dengan kepercayaan yang mantap, aku menatap ke tahun baru yang tentu saja tidak akan bebas dari penderitaan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.